Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Arvin P dari kelas 10C, nomor urut absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal dan materi mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari pembalakan liar. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Penggunaan kawasan hutan dengan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, pemerintah telah memandang perlu untuk mengubah pengaturan jenis kegiatan, kewajiban pemegangan izin pinjam pakai kawasan hutan, dan prosedur penggunaan kawasan hutan. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Desember 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 ditegaskan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pembangunan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Kawasan hutan yang tersedia di negara Indonesia sangat memerlukan pengawasan atau perlindungan, sehingga tidak terjadi kerusakan terhadap kawasan hutan yang berakibat merugikan berbagai pihak. Dalam rangka mengatasi kerusakan hutan, maka perlu adanya penerapan peraturan pemerintah dan undang-undang kehutanan secara adil dan merata pada semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Itu adalah bunyi pasal 6 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut. Izin pinjam pakai kawasan hutan dimaksud untuk dapat dilakukan sebagai berikut. Pada provinsi yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi dengan kompensasi lahan untuk penggunaan komersial dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan non-komersial. Pada provinsi yang kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi dengan kompensasi membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, terutama pada kawasan hutan untuk menggunakan komersial dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan non-komersial. Dan yang ketiga, pada seluruh provinsi untuk kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika, kegiatan survei dan eksplorasi, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara tanpa kompensasi lahan atau pajak, tanpa kompensasi membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran. Mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari pembalakan liar. Pembalakan liar atau penebangan liar atau illegal logging adalah kegiatan penebangan atau pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan 130,80 juta hektar. Namun laju deforestasi hutan sangat cepat membuat luas hutan berkurang. Setiap tahunnya deforestasi dan degradasi hutan berada angka pada 450.000 hektar. Untuk itu perlu dilindungi dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan. Di samping itu penindakan tegas juga harus dilakukan agar tidak meluas terjadinya pembalakan liar. Secara umum, illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan penyediaannya. Yang kedua, pemegang HPH tidak dapat melakukan penebangan sesuai sistem tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI, dan masih lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Yang keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, keadilan sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai.
Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi upaya monitoring atau deteksi, upaya pencegahan preventif, dan upaya penanggulangan represif. Upaya penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan luar kota. 2. Menelusuri terminal atau tujuan akhir dari pengangkutan kayu ilegal, dan biasanya tujuan itu adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. Dan yang ketiga, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penekanan penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H oleh petugas lapangan. Dan yang keempat, memobilisasi berbagai sektor pembangunan, mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah rawan illegal logging agar dapat meredam atau merealisasikan kebutuhan lapangan kerja serta melibatkan masyarakat sipil, LSM lingkungan, dan pemberantasan illegal logging. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.